Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Keadaannya semakin kacau sejak kematian Fuji. Cham mendoakan Yui semoga cepat sembuh dan pamit ke ibunya Yui untuk ikut melawan para knocker yang berada di luar. Sebelum pergi, Cham diminta jika bertemu dengan Miguel, tolong sampaikan padanya bahwa Yui sedang berada di sini karena Miguel sudah dianggap salah satu keluarga di sana. Cham berjanji akan menyampaikan pesan itu pada Miguel. Di luar, Matt menjadi sasaran knocker. Untung ada cara tepat waktu menyelamatkan Matt dari kepungan para knocker. Saat itu mereka berada di luar rumah sakit. Tujuan Matt sudah benar, karena emang benar Matt sedang mencari dokter saat ini. Miguel juga berada di sana, membantu meloloskan Matt. Akan tetapi, Miguel tidak melihat di belakangnya. Saat itu knocker siap menyerang dirinya. Lalu Cham dengan sigap menyelamatkan Miguel. Cham meminta Miguel balik ke markas dulu, karena dirinya terluka. Tetapi Miguel tidak mau, sebelum knocker di sini musnah dulu. Sedangkan Matt melanjutkan perjalanannya menuju rumah sakit. Adegan berpindah ke Bond, yang masih bingung. Kenapa Fuji dan 3 aliasi tidak bisa dia hubungi? Pen dan Nixon mendatangi Bond, memberitahu bahwa mereka belum menemukan posisi Fuji saat ini. Mereka malah menemukan bahwa Kai sudah mati, kemungkinan dibunuh Kahak. Saat Bond keluar ruangan, dirinya melihat Fuji yang berwujud burung. Tapi ada yang aneh, kenapa wujud Oniguma juga ada di sana? Dan akhirnya Matt sampai ke tempat Bond. Wujud Fuji sudah diambil semuanya. Siapa lagi jika bukan 2 orang ini yang akan menyelamatkan Fuji? Bond berkata, kamu kan gadis pengorbanan dari 200 tahun yang lalu. Matt segera mengajak Bond untuk ikut dengannya. Sesampainya ke rumah, Matt melihat ini semua aneh, karena Kahak sudah tidak ada di sana. Padahal sebelumnya, Matt sudah bilang ke Kahak untuk menunggunya di sini. Bond menyesal sudah meninggalkan Fuji sendirian. Lalu Matt menceritakan semuanya, bahwa Kahak sudah memotong lengannya sendiri. Kemudian knocker di tangan Kahak berhasil kabur. Matt memohon Bond untuk mencari di sekitar sini. Seperti Bond melihat arwah mati dulu, akan tetapi Bond tidak melihat Fuji ada di sini. Apakah ini akhir dari manusia abadi bernama Fuji? Sedangkan di luar, para prajurit tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mereka harus bisa menjaga. Jika mereka gagal, semua orang di rumah sakit akan mati. Bond bertanya ke dirinya sendiri, dalam situasi ini, apakah kita sudah melakukan dengan benar? Bond langsung berkata, hei jubah hitam, apakah ini semua sesuai dengan keinginanmu? Fuji sudah mati, Fenrir hancur. Apakah kamu senang dengan keadaan ini? Jubah hitam muncul, bertanya, apa terjadi hal yang buruk? Matt menjawab, ini sudah bukan buruk lagi, tapi sudah sangatlah buruk. Apapun yang terjadi, kematian seseorang itu sangatlah buruk. Jubah hitam berkata, kemungkinan hanya mengambilnya kembali. Mereka bingung apa yang dikatakan jubah hitam. Lalu di luar pintu ada Eko. Kemudian Eko mencari sesuatu di tempat bekas darah Fuji. Dia menemukan bola beserta talinya. Tali itu mirip seperti tali Fuji. Jubah hitam menjelaskan, ketika Fuji sudah tidak mempunyai wujud, dirinya akan kembali menjadi batu, dan akan lupa semua kenangannya saat menjadi manusia. Bond menyadari tali Fuji terhubung dengan seluruh kota. Ini adalah garis pertahanan terakhir Fuji, dan mungkin Fuji masih bisa menjaga kesadarannya. Fuji akan selamat.
Matt mengajak Bond untuk melakukan sesuatu, untuk menyelamatkan Fushi apapun caranya. Tetapi Bond tidak tahu bagaimana mencari Knocker, karena cuma Kahak dan Fushi yang bisa menemukan para Knocker. Tidak ada cara yang bisa mereka lakukan saat ini. Matt tidak mau menyerah, dirinya masih akan mencari Knocker untuk menyelamatkan Fushi. Bond meminta Matt memikirkan dulu sebelum bertindak. Knocker monster yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka sangatlah banyak. Di lain sisi, masih banyak para prajurit, warga yang terluka. Mereka harus menyelamatkannya. Matt tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apakah mereka harus menyerah di sini? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Apakah Fushi benar-benar tidak ingat mereka lagi? Echo berjalan menuju menara paling atas. Seperti Kahak sebelumnya, Echo sekarang menjadi wadah Knocker. Di lain tempat, Miguel diingatkan kembali pada Cham untuk segera pergi menemui Sarah. Bond mengingat sesuatu, bahwa Fushi juga mencuri wujud, penampilan, dan bentuk wujudnya juga diambil dari ingatan Fushi. Matt juga tahu, bentuk dan suara mereka juga sama, warna mereka pun juga sama. Jubah hitam pernah mengatakan bahwa semua itu, Fushi sudah mengambilnya. Bond saat ini berpikir, mungkin saat Fushi masih menjadi manusia akan mudah memakai wujud. Akan tetapi Fushi sekarang hanyalah batu tanpa mata maupun telinga. Bagaimana caranya supaya Fushi bisa mengambil wujud? Bond melihat pedang lalu memikirkan sesuatu. Di tempat lain, Cham dan yang lainnya kerepotan melawan Knocker muncul tanpa henti. Lalu Echo di menara paling tinggi bersiap bunuh diri. Bond ingin Matt menunggu di luar bersama kudanya dan meminta Matt melakukan ini untuk Bond. Lalu Bond ingin Matt menghitung hingga 100. Dan jika Bond masih tidak keluar, Bond ingin Matt naik ke barak Uralis. Tunjukkan sapu tangan ini ke mereka dan mereka akan membantu Matt. Yang perlu Matt lakukan sekarang hanyalah menunggu. Lalu Bond memikirkan kemana Echo. Tapi tidak ada waktu untuk mencarinya. Bond akan melakukannya. Para Knocker di luar semakin banyak. Cham dan Sarah tidak bisa menghentikan semua ini. Bond berkata, ingatlah semuanya Fushi. Saat ini Bond menusuk dirinya sendiri. Darahnya menetes ke Fushi yang masih berwujud bola. Saat itu juga Bond menemui kematiannya. Dalam kematiannya, Bond melihat impiannya menjadi Raja Uralis. Tapi segera, dirinya menuju ke Fushi. Saat sampai, Van dan Nixon juga berada di sana. Bond mempertaruhkan hidupnya karena dedikasi. Mungkin kekuatan persahabatan akan membantu Fushi bersinar lagi. Tekad Bond untuk kematian memberikan kehidupan pada stimulus. Fushi mengingat pernah bersama bocah laki-laki sedang membajak sawah, lalu bocah gadis, selanjutnya 3 pria dewasa, dan wujudnya sendiri. Semua wajah mereka tidak jelas. Fushi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Akan tetapi, ada satu wujud yang sangat jelas. Wujud Bond yang berkata, bangunlah Fushi. Sarah dan Miguel sudah pasrah dengan serangan para Knocker, sedangkan Echo sudah terjun dari atas menara. Akan tetapi tangan Echo yang saat ini ada Knocker mencegah Echo untuk bunuh diri. Lain tempat Sarah yang sudah pasrah. Semua bola-bola berisi Knocker berhenti menyerang mereka. Sarah mencari Cham. Dirinya tahu kenapa Cham berjuang keras untuk Miguel. Karena Miguel salah satu bagian keluarga Yuis. Miguel berkata ke Sarah, kita harus hidup untuk Cham. Kita masih ada tugas lain untuk melindungi setiap orang. Tapi tiba-tiba Sarah terpanah. Dan di sekitar sana para prajurit langsung tumbang. Saat Sarah melihat sosok yang memanah mereka, dirinya terkejut karena sosok itu wujud Parona yang sering Fushi gunakan dalam pertempuran. Lalu di tempat Echo, Knocker di tangannya berubah wujud menjadi Fushi. Di lain tempat,
Fushi akhirnya terbangun dari kematiannya. Fushi merasakan penderitaan orang-orang yang ada di luar. Tekad Gon membawa Fushi memulai jalan baru. Fushi melihat di depan matanya adalah mayat Gon. Akan tetapi dari belakang, ada yang memanggilnya. Fushi terkejut. Gon ada di belakangnya. Gon menjelaskan, ini bukan mimpi. Yang ada di depanmu saat ini, Pangeran Gon. Fushi juga bisa melihat Fen dan Nixon yang hanya mempunyai roh. Gon sudah mati dan menceritakan pada Fushi bahwa Kahak sudah mengambil semua wujud Fushi. Gon memberikan tubuhnya dengan harapan Fushi akan bangkit dari kematiannya. Hanya itu yang bisa Gon lakukan untuk membangkitkan Fushi dan meminta Fushi keluar dari ruangan ini. Ada yang mau Gon tunjukkan. Gugu, Tonari, Oniguma, Linggat, 3 aliasi yang hanya mempunyai wujud roh menunggu kedatangan Fushi. Fushi mengingat mereka. Fushi benar-benar dengan jelas mengingat mereka lagi. Dari belakang Mat meminta Fushi segera menciptakan tubuh mereka. Fushi segera membuatnya satu persatu. Mereka terbangun dari kematiannya. Fushi tidak percaya dengan ini semua. Akan tetapi Mat dari belakang bilang, ini kenyataan Fushi, ini nyata Fushi. Semua orang mencintaimu, itulah kenapa kita di sini. Rasa emosional yang ada pada mereka tidak bisa mereka tahan. Gugu, Tonari, Mat tidak bisa menahan kerinduan mereka pada sesosok manusia abadi bernama Fushi. Hanya satu pandangan yang dibutuhkan Fushi untuk mengingat mereka. Dorongan untuk melawan serangan Knocker dimulai.